Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semua sehat? Semua sehat? Amin, semua sehat dong. Kalau nggak sehat kita nggak ada di dalam ruangan ini, ya kan? Dan saya juga menyapa Bapak Saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan secara live streaming. Dan mari kita akan beribadah bersama-sama dengan segenap hati kita. Apakah ada di antara kita anak Tuhan, bersaudara yang baru pertama kali hadir ibadah bersama-sama dengan kita? Kalau ada boleh angkat tangan. Gak ada. Semua jemaat yang setia dan diberkati oleh Tuhan. Bapak saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita akan memulai ibadah kita, yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-34, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, termasuk hidup kami. Karena kami bersyukur karena Engkau telah menjadi manusia, diam di antara kami, menebus dosa kami, mati di atas kayu salib, bahkan mati memberikan nyawamu, dan Engkau bangkit kembali untuk memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kalau sampai pada detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap penyertaan-Mu, setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Nah, kalau pagi hari ini kami boleh ada dalam ruangan ini, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh melayani Tuhan. Bukan juga karena kuat dan hebat kami, bukan karena kegagahan kami, bukan karena kepintaran kami, tetapi melainkan karena anugerah Tuhan. Tuhan memilih kami, memanggil kami, dan memakai kami menjadi partner-Mu untuk boleh melayani Engkau. Kami berdoa, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada pagi hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan di rumah. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah terbatas. Kalau Tuhan memberkati kami yang ada dalam ruangan ini, maka Allah yang sama, yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, memberkati mereka juga yang sedang menyaksikan secara live streaming. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, biarlah ketika kami ada dalam ruangan ini, sungguh hati kami, pikiran kami dijamah, diubahkan oleh Tuhan, dan kami boleh mendapatkan berkat kemurahan-Mu, mendapatkan kasih-Mu, mukjizat-Mu. Ketika kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi manusia yang berbeda, yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi kami juga ucapkan kepada sidang jemaat yang mengikuti ibadah di rumah. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Masih bersukacita? Saya undang yang ada di ruangan ini untuk bangkit berdiri. Selamat datang dalam ibadah kebaktian Minggu pagi 21 Maret 2021. Berdiri kokoh di atas batu karang. Mari dengan penuh sukacita kita akan pujikan batu karang perlindungan.
menangkap seru, naungan yang tetap teguh. Bait kedua. Selalu kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang, ya Yesus batu karang, perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang, perlindungan, naungan yang tetap. Bait ketiga. Biarlah topan berderu, biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Bait keempatnya Tuhan. Tuhanku kau sungguhlah, naungan yang tetap teguh. Menolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang, ya Yesus batu karang, perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang, perlindungan, naungan yang tetap. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan, ya Yesus batu karang, perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang, perlindungan, naungan yang tetap. Lebih sukacita lagi kita katakan, ya Yesus batu karang, perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang, perlindungan. Sekali lagi ya, kita pujikan lagu ini. Ya Yesus batu karang, ya Yesus batu karang, perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang, perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah musik memuji Tuhan pada pagi hari ini. Masih bersukacita Bapak Ibu Saudara. Dengan sukacita kita katakan, surya bersinar, udara segar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Hati manusia, hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Melati wangi, melati wangi, ketilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya, dengungan lagu, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Dengan penuh sukacita, terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekali lagi terima kasih seribu, terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Katakan, aku bahagia karena dicinta. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Katakan, aku bahagia karena dicinta. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Masih bersukacita? Beri kemuliaan buat Tuhan kita dong. Silakan duduk kembali bagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi yang indah ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau melupakan sejenak
pikiran-pikiran duniawi kita pada pagi hari ini. Kita mau fokus datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Mari berdoa masing-masing pribadi lepas pribadi. Biar Tuhan siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Biar Tuhan layakkan kita berada di tempat ini. Biar Tuhan layakkan kita untuk memuji-Nya. Ini kami Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka telinga hati kami Bapa, biar firman yang nantinya akan Kau taburkan kepada kami menjadi rema dalam kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan, manusia yang berdosa ini. Biar firman-Mu dapat menguatkan hati kami, iman kami, seperti layaknya berdiri kokoh di atas batu karang. Allah peduli. Simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita pujikan lagu ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita pujikan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah
pujian kami Tuhan. Sungguh Engkau peduli bagi kehidupan kami Bapa. Mari sembah Dia. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dengan kesungguhan hati kita nyanyikan. Allah mengerti. Yes. Sungguh Allah kita Allah yang peduli. Mari sembah Dia. Segala Mari agungkan namanya. persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah Lebih lembut lagi kita pujikan Tuhan kita. Allah mengerti. Allah mengerti. Ini pujian kami Tuhan. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dengan iman yang penuh katakan sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Memang banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami yang membuat kami tidak dapat mengerti. Tetapi satu hal yang kami tahu dan yang kami percaya dan yang kami yakini, bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau mengerti setiap keadaan kami. Walaupun seringkali kami tidak menghiraukan Engkau. Kami tidak mengerti Engkau Tuhan. Kami tidak menyenangkan Engkau. Tetapi Engkau selalu mengerti keadaan kami. Dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Sudah ketemu semua? Kayaknya di layar nggak ada. Oke. Kita akan baca silih berganti. Saya akan memulainya dan Bapak Saudara akan melanjutkannya. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 di bawah perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Beginilah firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut.
Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Bapak Saudara, tema masih yang sama dalam bulan ini adalah mengenai berdiri kokoh di atas batu karang. Dan pagi hari ini saya akan berikan tema iman yang tak tergoyahkan. Ya, iman yang tak tergoyahkan. Ada di ayat 21-nya yang sering kita kutip, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pernah beberapa tahun yang lalu ayat ini dikutip dalam salah satu televisi swasta, dan ada satu anak Tuhan mengutip bagian ini bahwa mati adalah keuntungan. Dan ketika pembawa beritanya bertanya apa maksudnya mati adalah keuntungan, dan dia menjelaskan itu. Ya, ini sangat terkenal ayat ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Ini adalah satu iman dari Paulus, bagaimana dia mencapai suatu puncak iman yang berkata bahwa kalau aku hidup untuk Kristus. Dan mati adalah sebuah keuntungan. Bagi banyak orang, kematian sangat menakutkan. Tetapi bagi Paulus, itulah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena dia boleh bertemu langsung, bertatap muka dengan Kristus. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dengan Kristus yang pertama kali, dia tidak mengenal secara langsung. Karena hanya cahaya dan mendengar suara. Dan pada akhirnya matanya terbutakan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mencapai suatu puncak iman dan berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan? Kita tahu saudara bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Paulus bukan dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan senang, bukan dalam keadaan kemewahan, tetapi dia menulis bagian ini di mana ketika dia ada di dalam penjara. Dan dijelaskan di sini saudara bahwa aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Kita tahu latar belakang kehidupan Paulus, bagaimana dia sangat membenci Kristus, bagaimana dia sangat membenci orang-orang Kristen, bagaimana dia memusuhi orang-orang menyatakan Injil. Dia menangkap, tetapi ketika bertemu dengan Kristus, ketika berjumpa secara pribadi, ada suatu perubahan hidup. Yang tadinya memusuhi, yang tadinya mengkhianati, yang tadinya tidak senang dengan Kristus, sekarang berbalik. Dia berkata, aku hidup untuk Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan.
Puncak iman selalu diawali perjumpaan pribadi dan pengenalan pribadi akan Kristus. Tanpa perjumpaan dan pengenalan secara pribadi dengan Tuhan, kita tidak pernah sampai pada puncak iman dan berkata, aku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus menjelaskan kepada kita dan kepada orang-orang di sana, Bapak Saudara, bahwa aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Bahwa ada anggapan saudara bahwa Paulus ditangkap mungkin karena melakukan kejahatan. Paulus ditangkap mungkin karena mencuri. Paulus ditangkap mungkin karena berbuat onar. Tetapi dia menjelaskan, dia klarifikasi saudara bahwa aku dipenjara karena Injil. Aku dipenjara karena Kristus. Bukan karena mencuri. Bukan karena korupsi. Bukan karena menyelundupkan narkoba. Tetapi karena Injil. Namun demikian saudara, dia berkata, justru pemenjaraanku ini adalah telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan pemenjaraanku ini membuat orang lain menjadi berani untuk memberitakan Injil. Kenapa bisa Paulus sampai meyakini saudara? Yang pertama adalah sebuah keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Iman yang tak tergoyahkan saudara adalah ketika kita memiliki suatu keyakinan yang pasti dan kemudian diikuti dengan sebuah ketaatan. Keyakinannya kepada Kristus saudara dimulai ketika dia bertemu dengan Tuhan di jalan Damsyik saudara. Dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dari situ dibangun sebuah keyakinan dan ada sebuah ketaatan diikuti. Sehingga ada keyakinan kepada Kristus dan diikuti sebuah ketaatan. Sehingga apapun yang terjadi dia berkata justru Injil semakin maju. Dan aku bermegah karena aku dipenjara. Karena Kristus. Keyakinan dan ketaatan. Kita boleh memiliki keyakinan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita memiliki sebuah ketaatan? Semua kita yakin dengan Kristus. Dia adalah Tuhan. Semua kita yakin bahwa dia adalah Raja. Semua kita yakin bahwa Yesus adalah Bapa kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita taat atau tidak sebagai anak? Apakah kita taat kepadanya sebagai murid? Apakah kita taat kepadanya sebagai orang-orang yang sudah ditebus? Atau hanya sekedar keyakinan tanpa ketaatan? Kita memiliki keyakinan oke, tetapi kalau tidak ada ketaatan, percuma. Next. Meskipun tubuh lahiriah di penjara, tetapi keyakinan dan ketaatan pada Tuhan tetap paling utama dan tidak terpenjarakan. Boleh tubuh jasmani di penjara, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Injil itu harus diberitakan. Bukan berarti ketika saya di penjara, ketika Paulus di penjara, maka semua akan bungkam, maka semua saya akan diam, maka semua saya akan tidak memberitakan Injil. Justru sebaliknya. Semakin engkau memenjarakan tubuhku, maka akan semakin Injil diberitakan. Kenapa? Ada sebuah keyakinan dan ketaatan. Karena dikatakan, aku hidup untuk Kristus. Nah kalau aku pun mati karena memberitakan Injil, itulah sebuah keuntungan. Karena Yesus berkata, siapa yang tidak menyia-nyiakan nyawanya atas aku, dia akan telah menyelamatkan nyawanya. Itulah keyakinan dan ketaatan Paulus. Walaupun aku mati karena pemberitaan Injil, aku tetap mendapatkannya. Next. Keyakinan dan ketaatan Paulus terhadap Tuhan memberi dampak positif bagi orang lain. Sehingga mereka dengan berani memberitakan firman Tuhan.
Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan yang 14 telah beroleh kepercayaan karena pemujaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saya mengingat bahwa saudara ketika ada dulu mahasiswa dari STBI ya, karena Injil, kemudian dipanggil katanya untuk bertemu, untuk boleh ngobrol tentang Injil, tetapi pada akhirnya ditangkap dan kemudian dibakar hidup-hidup. Angkatanmu Mas Yusuf, bukan ya? Dibakar hidup-hidup karena pemberitaan Injil. Dan ada hamba Tuhan yang bertobat, dipenjarakan juga karena Injil. Siapa namanya itu? Saifuddin Ibrahim ya. Itu dia masuk penjara, tapi udah keluar sekarang. Karena Injil. Tapi justru dalam penjara, saudara, dia malah memberitakan Injil juga. Ada banyak orang penjara yang bertobat karena dia memberitakan Injil. Tidak menjadi takut. Tapi justru dia semakin berani, semakin kuat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itulah sebuah keuntungan. Next. Sebelum ini. Penjara tidak membuat Paulus menjadi takut, tidak menjadi lemah, tidak menjadi khawatir akan hidupnya. Paulus tidak menjadi tawar hati karena di penjara. Tetapi Paulus dengan lebih bersuka cita karena keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita buka Roma Bapak Saudara pasal yang pertama. Ayat 16 dan 17. Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah yang membuat Paulus semakin yakin dan taat kepada Tuhan karena dia percaya. Sebab aku yakin. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Meskipun aku di penjara, tetapi karena aku percaya bahwa karena Injil itulah aku diselamatkan. Walaupun aku di penjara, walaupun aku dibunuh, walaupun aku disiksa, aku tetap memiliki keyakinan dalam Tuhan bahwa aku tetap diselamatkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi. Dan setiap orang yang mendengar Injil dan percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus, pasti akan diselamatkan. Sayang sekali saudara, hari Jumat kemarin kami adakan pembekalan PI. Tapi puji Tuhan, saking banyaknya yang datang gak muat di layar laptop saya. Pemberitaan Injil. Yang datang cuma 10 orang. Termasuk pembicaranya. Saya kurang tahu. Itu sangat-sangat. Aku sama Bapak Pendeta sedih. Ya, cuma 10 orang yang datang. Ada kesaksian-kesaksian pembicaranya. Karena kami pernah bekerja sama. Dan dia berkata begini, karena waktu kami di Taman Safari kami bekerja sama pelayanan, dan dia jenggotnya itu panjang saudara waktu itu. Sampai dia dipanggil Pak Ustadz. Ya. Dia dipanggil Pak Ustadz. Kami pernah pelayanan bareng saudara. Ketika kami pelayan di dalam satu rumah di tempat saya tinggal. Pertama itu sepi. Tapi ketika kami keluar selesai pembekalan, itu kami sudah dikepung di depan rumah, saudara. Biasa dengan seluruh perlengkapannya. Ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat juga.
Ya, waktu itu. Puji Tuhannya itu karena rumah itu baru kami pindah, dan kami punya alasan bahwa teman-teman ini datang karena kunjungan rumah baru. Itu yang pertama. Kedua, dia kesaksian juga, ada satu tempat saudara, dia memberitakan Injil. Dan kemudian mereka dikepung orang-orang. Mereka ada 7 orang, 4 yang di dalam, 3 di luar. Karena ada orang banyak, mereka ditelepon agar cepat, dan kemudian puji Tuhan, mereka terselamatkan. Apakah mereka berhenti? Enggak. Dan aku pernah lihat sendiri, Pak Saudara, bagaimana hasil pelayanan itu di Depok, di Bogor. Ya, aku nggak bicarakan di sini karena live. Tetapi puji Tuhan, ada satu gedung, satu pemimpinnya, ada 70 muridnya. Percaya Yesus, dibaptis. Kami bekerja sama dulu di Taman Safari. Kami pindah-pindah dulu, saudara. Kadang di rumah, kadang kami diusir di rumah jemaat, dilemparin batu. Bahkan, kotoran dilemparin waktu itu. Kami pindah-pindah. Apakah kami takut berhenti? Takut secara manusia, iya. Ya, kita juga harus berhikmat. Tapi pelayanan penginjilan akan terus dilakukan. Sama seperti Paulus. Karena dia meyakini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ini keyakinan Bapak Saudara. Kita boleh semua percaya Yesus, kita boleh semua memiliki keyakinan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki sebuah ketaatan kepada Tuhan? Apakah kita memiliki sebuah ketundukan untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita? Ketika dia berkata bahwa jikalau engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti segala perintahku. Atau sebaliknya, kita baru mengasihi Tuhan, baru kita menuruti perintah Tuhan ketika jabatan kita dipromosikan di kantor, ketika kita naik gaji, ketika usaha kita semakin maju berkembang, ketika keluarga kita semuanya baik, ketika rumah tangga kita semuanya dalam keadaan baik. Bisa tidak sama seperti Paulus, meskipun dalam penjara, dia masih tetap bersukacita dan berkata, justru penjara ini membuat Injil semakin maju. Justru ketika aku dalam penjara, aku bisa berbicara Injil tetap kepada orang istana, pada raja-raja di sana. Dia tidak menjadi bungkam dan menjadi takut, tapi justru semakin berani menyatakan Injil. Kenapa? Karena dia tahu tadi, dia 21. Hidup untuk Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Nggak perlu takut. Yang kedua, tetap fokus pada Kristus. Ayat 15. Sampai 20. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Paulus menyadari, saudara, bahwa ada orang-orang berniat jahat. Ada orang-orang dengki dengan dia.
dengan dipenjaranya Paulus, kemudian ada orang lain di luar sana memberitakan Injil dengan maksud-maksud yang jahat. Agar apa? Supaya mereka semakin memperberat hukuman Paulus di penjara. Tetapi Paulus berkata, oh tidak mengapa, aku tetap bersukacita dan tetap bersukacita. Biar bagaimanapun, dengan cara apapun. Yang penting, Injil diberitakan. Kebenaran itu tetap kebenaran, siapapun yang memberitakannya. Ketika itu firman, ketika itu kebenaran, kebenaran tetap kebenaran. Tidak peduli dengan maksud apa. Tetapi kalau kebenaran tetap kebenaran. Dia tetap fokus kepada Kristus. Next. Paulus menyadari bahwa ada orang-orang yang tidak senang dengan dirinya. Tetapi Paulus tetap memilih fokus pada tugas dan panggilannya. Kisah para Rasul saudara ayat 9. Ayat 15. Karena firman Tuhan datang kepada Ananias ketika dia berdebat. Karena dia melihat bahwa Paulus ini adalah orang yang paling jahat. Dan kemudian ada firman Tuhan datang kepada Ananias berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Inilah yang Paulus melihat, oh saudara. Memang ada orang-orang yang dengki dengannya. Memang ada orang-orang tidak senang dengannya. Tetapi dia tidak menghabiskan waktu. Tidak memfokuskan dengan hal-hal seperti itu. Tetapi dia tetap fokus pada tugas dan panggilannya sebagai pemberita Injil. Paulus tetap memilih fokus pada tugas dan panggilannya. Karena untuk itulah dia diselamatkan, dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dia tidak dipanggil, diselamatkan untuk berdebat dengan orang lain. Dia tidak dipilih, dipanggil, diselamatkan untuk membalas orang-orang yang dengki dengan dia. Dia tidak dipilih, dipanggil, diselamatkan, dia harus membalas dendam. Dia harus membalas kejahatan, enggak. Tetapi dia dipilih, dipanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang, dan kepada raja-raja. Kalau kita belum memberitakan Injil, tetapi kita sudah habis waktunya untuk berdebat dengan orang. Kita belum pergi untuk memberitakan Injil, kita sudah berdebat dalam gereja dulu. Kita belum pergi keluar gereja untuk memberitakan Injil, kita sudah berdebat dengan program dan anggaran. Kita belum pergi menyatakan Injil kepada orang lain, kita sudah berdebat dengan lampu yang diganti. Mau pilih warna apa? Mau pilih merek apa ini lampunya? Yang satu bilang Philips, yang satu bilang apa? Yang satu lebih bagus lagi. Yang satu lebih bagus lagi. Waktu udah habis. Kita masih belum keluar dari gereja untuk memberitakan Injil, kita udah berdebat. Loh kok pujiannya kita nggak tahu itu? Kok nggak ada latihan? Waktu kita habis. Tapi Paulus berkata apa? Aku tidak fokus dengan itu. Terserah kamu niat jahat atau tidak. Tetapi yang penting Kristus tetap diberitakan. Aku tetap fokus pada tugas dan panggilanku untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Paulus menyadari bahwa ada orang-orang yang ingin menjatuhkannya dengan memberitakan Injil dengan maksud tersembunyi. Oke, silakan. Tetapi Paulus tetap fokus pada perkembangan dan isi pemberitaan itu, yaitu Injil Kristus. Makanya dikatakan apa? Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Paulus tetap fokus kepada yang memanggilnya dan bagaimana ia hidup berkenan kepadanya. Memang ada orang yang membenci Bapak Saudara. Memang ada orang yang dengki. Memang ada orang yang menjatuhkannya. Tetapi dia tetap memilih fokus kepada yang memanggilnya. Dan dia tetap fokus bagaimana agar hidupnya tetap berkenan kepada pribadi yang memanggilnya. Itulah sebabnya dia berkata di ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bagaimana caranya agar hidupnya tetap fokus kepada Tuhan yang memanggil dan berkenan kepadanya. Dia tidak menghabiskan waktu untuk membicarakan itu dengan, kamu membicarakan Injil dengan ini ya, dengan cara yang tidak baik ya. Kamu itu keterlaluan loh. Apalagi kita sama-sama dalam gereja, kita nyanyi bersama, duduk sebelahan, tetapi kamu memiliki niat jahat ternyata. Enggak, terserah. Tidak mengapa katanya. Aku tetap bersuka cita dan akan tetap bersuka cita. Paulus tidak menghabiskan waktunya dengan orang-orang yang membencinya, dengki, tidak suka dengannya. Dia tetap fokus pada tujuan hidup dan panggilannya, yaitu memberitakan Injil dan hidup berkenan pada Tuhan. Paulus tidak mau fokusnya dijadikan dengan hal-hal seperti itu. Dia tetap memandang, dia tetap fokus kepada yang memanggilnya. Kenapa? Karena dia tahu ketika pandangan dan fokus yang dialihkan, maka dia akan lari. Matius 14, saudara. Pasti saudara akan ingat ini. Matius 14 ayat 29 sampai 30. Mulai dari ayat 28. Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus berkata, kalau memang Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Kemudian Tuhan memanggilnya, datanglah. Ketika dia turun memandang kepada Yesus, dia dapat berjalan di atas air. Dan kemudian ketika ada gelombang sebelah kiri sebelah kanan, kemudian dia mulai beralih pandangannya saudara, dia melihat gelombang, dia melihat angin, bahaya. Akhirnya tenggelam. Demikian juga kita saudara, ketika pandangan kita, fokus kita, role kehidupan kita saudara, kalau sudah mulai menyimpang ke kanan ke kiri, hati-hati. Kalau kita sudah mulai menghabiskan, menyediakan waktu saudara untuk menendam. Ketika kita sudah mulai memberikan waktu untuk menyimpan akar pahit. Kalau kita sudah menyediakan waktu untuk membalas kejahatan. Kemudian kita mulai beralih fokus. Maka yang terjadi, kita akan tenggelam. Seperti yang dialami oleh Petrus. Tetapi ketika akan tetap memandang kepada Yesus. Kita tetap pada panggilannya. Apapun yang terjadi, kita tetap berjalan. Demikian jugalah yang dialami oleh Paulus. Itulah sebabnya dia 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apapun yang terjadi, penjara tidak dapat memisahkan aku dari Kristus. Karena aku memiliki keyakinan dan ketaatan dalam Tuhan. Karena keyakinan Injil akan menyelamatkan setiap orang percaya kepadanya. Engkau boleh memenjarakan, engkau boleh membunuh aku, tetapi Injil harus tetap diberitakan. Bagaimana dengan kita? Memang tidak mudah memberitakan Injil.
Susah-susah gampang, saudara. Susah-susah gampang. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu ada satu teman, kami udah mulai membahas Injil. Tapi tidak mengapa. Mau percaya atau enggak, itu nanti pekerjaan Roh Kudus. Yang penting tugas kita adalah memberitakan Injil. Ya. Iman yang tak tergoyahkan dari Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini didasarkan pada apa? Sebuah keyakinan dan ketaatan pada Kristus. Kemudian dia tetap fokus pada Kristus yang memanggilnya. Alangkah baiknya setiap kita tetap fokus kepada Tuhan yang memanggil kita. Memang ada samping kiri kanan kita, ada banyak godaan, ada banyak mungkin yang menjatuhkan kita. Tetapi jangan kita menghabiskan waktu kita dengan hal itu. Mari kita tetap fokus kepada Kristus. Ada orang tidak senang? Pasti. Karena tidak semua orang senang dengan kita. Tidak semua orang senang dengan pakaian yang kita pakai. Tidak semua orang senang dengan make up yang kita pakai. Beda-beda. Tapi tidak mengapa. Ya, kalau kita hidup untuk Kristus, apapun yang terjadi, silakan aja. Yang penting Injil diberitakan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami diingatkan sebuah iman yang tak tergoyahkan dari Paulus. Ketika dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Ini didasari ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Dan ketika dia meyakini dan mentaati akan Engkau. Dan dia tetap berjalan dan fokus kepada Engkau yang memanggilnya. Tuhan, ajar kami agar kami memiliki keyakinan dan sebuah ketaatan karena kami mengasihi Engkau. Kami tahu Tuhan, untuk memberitakan Injil ini tidak mudah. Tetapi ada satu firman Tuhan bahwa Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Bahkan Engkau berfirman bahwa bukan kami yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang akan berkata-kata di dalam kami ketika kami memberikan hati kami, jiwa kami untuk menyatakan Injil kepada orang lain. Mungkin ada banyak godaan, ada banyak orang yang menjatuhkan kami. Tetapi biarlah kami tidak menghabiskan waktu kami dengan semuanya itu. Tetapi kami tetap fokus kepada Engkau yang memanggil kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun pimpin kami agar kami menjadi serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur pada pagi hari ini dengan sebuah pujian. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
meresponi kebenaran firman Tuhan dengan nyanyikan lagu ini dari awal. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita pujikan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita akan menyimak warta gereja kita dalam minggu ini. Kami persilakan. Halo sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berjumpa dengan saya Kezia di Baptist News Gereja Baptis Indonesia Palembang. Mari kita akan bersama-sama menyimak warta gereja dalam minggu ini. Pendeta Immanuel Ragiono dan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang turut berbelasungkawa atas dipanggilnya Bapak Sutanto, orang tua dari Bapak Hendra Sutanto, meninggal pada hari Kamis 18 Maret 2021. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu 28 Maret 2021 akan dilaksanakan secara langsung di gereja dan secara live streaming pada pukul 9 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel Ragiono. Gereja Baptis Indonesia Palembang mengundang seluruh jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam ibadah malam nyanyian pujian dalam rangka menyambut Prapaskah yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2021 jam 6 sore bertempat di gereja. Sidang jemaat dan simpatisan Gereja Baptis Indonesia Palembang dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja maupun dapat diberikan melalui transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan melalui kode barcode QRIS yang sudah disediakan. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang. Saat ini Pendeta Immanuel dan tim BPD Sumbaksel sedang melakukan pelayanan pengukuhan hamba Tuhan di Pangkal Pinang, Bangka.
Pada hari Minggu 4 April 2021 akan dilaksanakan juga acara ibadah Paskah Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan melalui Zoom pada pukul 9 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat. Kapasitas maksimal Zoom hanya dapat menampung 100 orang peserta. Tersedia gift untuk 5 orang pertama yang join Zoom. Acara Paskah Sekolah Minggu ini akan disiarkan juga secara langsung melalui channel YouTube dan Facebook Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang. Tersedia juga grand prize, door prize, dan kuis interaktif untuk yang mengikuti acara ini secara live streaming. Terus mengingatkan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang bahwa penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi. Maka seluruh sidang jemaat dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang diharapkan membangun mesbah doa keluarga. Doa serentak seluruh jemaat akan dilaksanakan setiap hari pada pukul 9 malam. Pokok-pokok doa akan di-share melalui grup WhatsApp. Pendeta Immanuel dan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. 21 Maret 2021, selamat ulang tahun kepada Pendeta Immanuel Ragiono. 22 Maret 2021, selamat ulang tahun kepada Saudara Alvarius Robi Baptista. Pada tanggal 22 Maret 2021, Ibu Berta Suryawita. Pada tanggal 24 Maret 2021, Ibu Susana Sumiasi. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sekian Baptis News dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ya, hanya sebagai penegasan kembali bahwa tanggal 28 Maret nanti kita ada malam nyanyian pujian, ya, jam 6 sore dan diundang Bapak Saudara sekalian dengan kapasitas tentunya 120 orang dan memakai masker. Saya rasa itu aja penegasannya karena tadi dititipin pesan. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian hormat Tuhan yang telah memimpin kami mulai dari awal pertengahan yang kami akhiri ibadah ini. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu dan setiap kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mengingat untuk keluarga Pak Hendra yang barusan kehilangan orang tuanya karena Engkau panggil. Kami berdoa kiranya dengan penghiburan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, Engkau terus memberikan kepada keluarga ini agar mereka tabah, agar mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Dan tidak ada rencanamu yang gagal, dan tidak ada rencanamu yang tidak baik. Semuanya baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur Tuhan kalau boleh Tuhan menuntun memimpin mereka, sehingga mereka boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kami tahu hari-hari yang mereka lalui bukan suatu hal yang mudah. Tetapi kalau mereka boleh sampai pada hari ini, pada minggu ini dalam ulang tahun, mereka dapat melewatinya berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memimpin, menolong mereka, memberkati mereka, memberikan umur yang panjang kepada mereka, bahkan disertai dengan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan untuk kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengembalikan persembahan persepuluhan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami semua. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semuanya. Biarlah kami memberikan dengan tulus hati, dengan ikhlas karena kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki,
Segala sesuatu yang kami punya adalah semuanya berasal daripada Tuhan, dan kami kembalikan sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan kalau kami berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan Engkau, Tuhan pimpin sertai kami. Engkau yang memberkati kehidupan kami, agar kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena untuk itulah kami diselamatkan, karena untuk itulah kami dipanggil, agar kami menjadi serupa dengan Engkau. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami yang sampai saat ini terus berusaha menghadapi virus corona. Biarlah Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami, untuk mereka boleh terus bekerja. Engkau berikan hikmat kepada mereka, untuk boleh dapat mengelola, untuk boleh dapat bekerja, sehingga pada akhirnya virus corona ini boleh dapat diatasi oleh karena hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin yang saat ini ada, bila Tuhan juga memberkati, agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan secara pribadi di dalam semuanya, tetapi boleh dapat didistribusikan dengan merata, dan semua masyarakat boleh divaksin dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa negara kami, karena kami percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang boleh dapat memberkati bangsa negara kami ini dengan kekayaan alam yang ada. Bila Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, untuk boleh dapat menggunakan kekayaan alam ini untuk membangkitkan ekonomi bangsa negara kami. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mungkin bergumul karena dampak COVID-19, mungkin mengalami penurunan ekonomi, mengalami penurunan pemasukan, mungkin itu warung, mungkin itu bengkel, mungkin itu usaha apapun. Tetapi kami percaya bahwa ada Allah yang tetap menyertai, ada Allah yang tetap memberkati dengan cara Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan memiliki berbagai cara untuk menolong setiap kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa mungkin kami mengalami penderitaan, mungkin kami mengalami pergumulan, tetapi biarlah kami tetap fokus kepada Engkau. Biarlah melalui penderitaan kami semakin bergumul, kami semakin dekat dengan Tuhan, kami semakin intim dengan Tuhan, dan kami semakin menaruh harapan kami hanya kepada Engkau. Bukan apa yang kami miliki, bukan pada apa yang kami punyai, tetapi kepada Tuhan yang memberikan hidup kekal bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Saudara, marilah kita pulang dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, yang memberikan hidup kekal bagi kita, dan pimpinan di dalam kuasa Allah Roh Kudus yang terus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita dan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga kekekalan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.